Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Juldan Karomi dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan teknik peramalan bisnis yang diampu oleh dosen Bu Titi Haryati SEMSI yang beranggotakan Devi Priyatin, Novita Rahmawati, Tina Endrayani, Devi Triana, Lesti Srinovianti, dan saya sendiri Muhammad Yildan Karomi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang peramalan usaha jajanan donat Indomie dengan metode forecasting kualitatif. Kreasi donat Indomie mie goreng ini ternyata berasal dari Australia. Sebuah toko donat di Sydney membuat kreasi yang cukup nyeleneh dengan menggunakan Indomie mie goreng sebagai bahan pembuat donatnya. Donat ini merupakan kolaborasi Indomie Australia dengan sebuah produsen donat di Sydney. Kreasi unik donat Indomie goreng ini ternyata sudah berhasil mencuri perhatian para netizen Indonesia. Terlihat dari beragam reaksi dan komentar yang diberikan pada unggahan akun Instagram resmi Donat Papi. Tetapi di Indonesia belum banyak yang berjualan donat Indomie tersebut. Melihat peluang tersebut, kelompok kami berniat untuk membuka usaha jajanan donat Indomie tersebut dengan target marketnya remaja khususnya para pecinta Indomie. Selanjutnya adalah tahap-tahap peramalan. Ada 9 langkah yang harus diperhatikan yang digunakan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari sistem peramalan sebagai berikut, menurut Caspers tahun 2005. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Apakah jangka panjang yaitu lebih dari 1 tahun, jangka menengah yaitu 1-12 bulan, atau jangka pendek yaitu 1-30 hari. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Selanjutnya, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, implementasikan hasil-hasil peramalan. Dan yang terakhir adalah memantau keandalan hasil peramalan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, metode peramalan yang digunakan yaitu metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramal, sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif ada 3, yaitu survei pasar, juri dari opini eksekutif, gabungan tenaga penjualan. Yang pertama, survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner, wawancara langsung, atau telepon. Yang kedua, juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. Yang ketiga, gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjual, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Selanjutnya, perencanaan keuangan dan perhitungan. Di situ ada contoh menggunakan metode presentase penjualan untuk meramalkan kebutuhan dana di masa yang akan datang. Aktivanya ada aktiva lancar, aktiva tetap bersih, kemudian total. Bawahnya ada kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Itu ada utang usaha, beban yang harus dibayar, ada wesel bayar, ada utang jangka panjang, terus di total kewajiban. Lalu saham biasa
modal yang disetor, saldo laba, ekuitas saham biasa, kemudian total. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Secara ringkas, kita dapat memperkirakan bahwa kebutuhan perusahaan terhadap pembiayaan bebas dengan menggunakan metode presentasi penjualan peramalan keuangan dengan mengikuti 4 prosedur di bawah ini. Langkah pertama, ubahlah setiap pos aktiva dan kewajiban yang bervariasi secara langsung dengan penjualan perusahaan dalam bentuk persentase terhadap penjualan tahun ini. Sebagai contoh, aktiva lancar dibagi penjualan sama dengan $2 per $10 sama dengan 0,2 atau 20%. Langkah kedua, proyeksi setiap pos aktiva dan kewajiban dalam neraca dengan persentase penjualan yang sudah dihitung dikalikan dengan proyeksi penjualan atau tetap membiarkan saldo tidak akan berubah mengikuti perubahan tingkat penjualan. Sebagai contoh, proyeksi aktiva lancar sama dengan proyeksi penjualan ditambah aktiva lancar per penjualan sama dengan 12 M US dollar dikali 0,2 sama dengan 2,4 M US dollar. Langkah ketiga yaitu proyeksikan tambahan laba ditahan yang dapat digunakan untuk membantu menangani kegiatan operasi perusahaan. Nilai ini sama dengan proyeksi laba bersih perusahaan periode tersebut dikurangi pembayaran dividen saham biasa yang direncanakan. Sebagai contoh, proyeksi tambahan laba ditahan sama dengan proyeksi penjualan dikali laba bersih per penjualan sama dengan dividen tunai per laba bersih atau sama dengan 12 M US dollar dikali 0,5 dikali 11 dikurangi 1 US dollar sama dengan 300.000 US dollar. Baik, di sini saya Devi Priatin akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada langkah keempat, memproyeksikan tambahan dana yang dibutuhkan perusahaan yang didapat data total aktiva yang diproyeksikan dikurangi dengan proyeksi kewajiban dan evaluasi pemilik. Contoh, tambahan dana yang dibutuhkan sama dengan proyeksi total aktiva dikurangi proyeksi total kewajiban dikurangi proyeksi ekuitas pemilik. Sama dengan ada 7,2 miliar dikurangi 4,9 miliar dikurangi 1,8 miliar dengan total 500 miliar. Yang selanjutnya ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada 2 bungkus mie goreng Indomie, ada 2 butir telur ayam yang dikocok lepas, ada 2 lembar smoke beef atau 2 buah sosis yang dipotong kecil-kecil. Yang selanjutnya 100 gram tepung terigu, terus setengah sendok teh kaldu bubuk. Selanjutnya ada tepung roti atau tepung panir secukupnya. Terus mie goreng secukupnya, dan yang terakhir ada air untuk merebus adonan tersebut. Dari produksi rata-rata per hari yaitu 28 bungkus Indomie ini dapat menjual sekitar 271 donat Indomie. Rata-rata harga satu buah donat Indomie yaitu 1.000. Rata-rata laba kotor yang diperoleh per hari yaitu sekitar 271 donat Indomie dikali 1.000 sama dengan 271.000. Sedangkan rata-rata biaya bahan baku per bungkus Indomie adalah 83.500 sehingga rata-rata pengeluaran yang diperoleh 585.000 sehingga rata-rata laba bersih yang diperoleh per hari yaitu sekitar 271.000 dikurangi 83.500 sama dengan 187.500. Rinciannya sebagai berikut. Data penjualan per bulan. Pada 5 bulan terakhir dari Desember 2021 sampai April 2022. Yang pada bulan Desember 2021 untuk penjualan donat Indomie yaitu 8.000 biji, laba kotornya 8 juta rupiah dan laba bersihnya 4.600.000. Pada bulan Januari 2022 terjual 8.500 biji, laba kotornya 8.500.000 rupiah dan laba bersihnya 5.100.000 rupiah. Pada bulan Februari 2022 penjualan sebanyak 8.700 biji, laba kotornya 8.700.000 rupiah dan laba bersihnya 5.300.000 rupiah. Pada bulan Maret 2022 penjualan donat Indomie sebanyak 8.500 biji dan laba kotornya sebanyak 8.500.000 rupiah dan laba bersihnya 5.100.000 rupiah.
pada bulan terakhir, yaitu pada April 2022, penjualan sebanyak 8.400 pieces. Laba kotornya Rp8.400.000, laba bersihnya Rp5 juta. Total penjualan pada 5 bulan terakhir yaitu 41.100 pieces. Laba kotornya Rp41.100.000 dan laba bersihnya Rp25.100.000. Rata-rata per bulan penjualannya yaitu 8.420 pieces dan rata-rata laba kotor per bulan yaitu Rp8.420.000, dan yang terakhir rata-rata laba bersih per bulan yaitu Rp5.020.000.